tidak mengerti silakan bertanya. Pertanyaan bebas. Yang bertanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Yang tidak nanya beli. Mohon maaf Mbak. Naon? Kebetulan ini sudah ada 4 orang penanya. Nah, sok langsung. Saya sampaikan satu. Ya, langsung. Yang pertama Ibu Hajah Tuti Mulyati. Ya, mangga, sok. Ya, alhamdulillah. Ajo. Sok. Ketut. Ya, di sini sebenarnya yang sudah sokai lu, langsung aja yang nanya. Ya, langsung. Arah. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga mama sehat. Amin. Pertanyaannya, kenapa sih sahabat dan Rasulullah itu sampai melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnis? Kenapa sampai mereka itu mau melakukan ini? Yang dikejar iman. Salatun man kunna bihi wajada halawata minal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilahi mimma sibahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yamar bil kufri kama yakru ayyuh dapat pinar. 3 perkara. Kalau terdapat dalam diri seorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. 2, cinta dengan orang lain, cintanya karena Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali kepada kekuburan, sebagaimana tidak mau dilemparkan dalam api neraka yang buah-buah. Yang mereka kejar adalah iman. Nomor berikut, dikasih bonus ini nih. Minum sama biskuit Coca-Cola. Silakan ini mati, bonus dari mama. Silakan yang lain. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ketum Kamus, silakan. Kamus. Curhat dong mah. Iya dong. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk memperkokoh iman sementara Oke. iman kita sangat tipis? Iman itu Rasul mengatakan al-iman yajid wa yarkus, naik turun edan eli. Kalau lagi ngaji kayak orang paling bener, oh iya ya, pulang ngaji, jeblak. Bagaimana menguatkan iman? 1, majalisus sholihin, selalu duduk dengan orang solih. Kenapa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Oke. 2, tadabbarul Quran. Quran ditadabburkan, nggak cukup dibaca. Kita kadang-kadang bangga, taklim saya 2 kali hatam, 3 kali hatam. Walaupun baca Quran dapat pahala, tapi wajib ngerti isinya. Kenapa? Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, yang haram, semua dapat Al-Quran. Jadi harus bagaimana? Quran ditadabburkan, ayatnya baca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan, baru kita benar. Di kita mah banyak pengajian yang salah. Tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Seragam. Kalau pengen pinter tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, Yasin, tahlil, selawatan khusus di tempat yang lain gitu. Ya, kholbul batin, banyak mengosongkan perut. Kenapa mengosongkan perut bisa meningkatkan iman? Ketika kita puasa sunat, Masya Allah, maksud saya di samping puasa wajib, jam 11, jam 1 kurubuk lapar. Ya Allah, tadi jam 4 sudah kenyang, sekarang lapar, apalagi fakir miskin. Jam 1, jam 2 aus, mikir lagi otak kita. Tadi jam 4 sudah minum kenyang, sekarang aus, apalagi fakir miskin. Maka timbullah empati, belas kasihan sama fakir miskin.
kasih beras, sekolahin anaknya, rumahnya bocor dibetulin, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, qiyamul lail, salat malam. Kalau kita punya permasalahan, bangun tengah malam. Allah perintahkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan tahajud, niscaya harkat kalian naik di hadapan Allah. Setiap kita punya masalah, tahajud. Misal ibu punya anak perawan 30 tahun belum dilamar orang, ibu bangun tahajud, ya Allah mudah-mudahan dapat mantu yang ganteng, yang baik, yang soleh, yang duitnya banyak. Jangan ibu bawa ke dukun, kata dukun kebenaran lagi butuh perawan, diperawani sama dukun. Misal suami ibu meninggal 2 tahun 3 tahun, ibu ngaca, ya untuk masih cantik pantas juga punya laki-laki. Bangun tengah malam, minta suami yang lebih ganteng dari yang kemarin, yang lebih sayang daripada yang kemarin, yang lebih beriman daripada kemarin. Jangan sama dukun. Kalau ibu datang sama dukun, kata dukun, bu daripada nganggur sama saya aja tuh. Masya Allah. Jadi 4 ini resep biar iman kita mantap. Nomor berikut, ini ayah kasih gini. Silakan yang lain, monggo. Ya langsung yang mau nanya. Sok langsung. Pertanyaan berikutnya. Sok. Wanita dulu. Wanita. Iya. Sok diri biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rohana dari Kamus Jabodetabek. Oke, Rohana apa roh halus? Salah. Bagaimanakah hukumnya seorang suami yang egois? Mohon bimbingannya, Mama. Oke. Rumah tangga ini rumah tangga milik bersama. Anda lihat dalam An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, orang yang menikah ini jawaz, pasangan. Pasangan ibaratnya jalan kereta, 1 apa 2? Kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta sudah bisa lewat apa belum? Anting, giwang, 1 apa 2? Kalau Anda pakai anting 1, udah cantik belum? Suami istri pasangan, bukan kepemilikan, salah. Kalau begitu orang menikah, engkau milikku, aku milikmu, tekor jadi milik lo, boleh ditampol sama laki lo, boleh digebukin, milik. Misalnya, ini gelas punya tutik, buat teh panas, teh dingin, buat teh manis, buat teh tawar, buat es doger. Mana es doger? Apaan? Allah sekolah mah suruh minta es doger, esnya doang di sini, ogah pun esnya doang. Milik. Boleh taruh di lemari, boleh dilempar, boleh dipecahin, boleh dipinjemin, boleh buat bayar utang. Milik. Kalau kita perempuan begitu nikah dengan laki-laki, engkau milikku, aku milikmu, rugi jadi bini, bisa ditampol sama laki lo, bisa digebukin, dipinjemin orang buat bayar utang, disia-siakan, dimanja-manja, tergantung keuangan suami. Makanya Allah Maha Adil, Islam Maha Sempurna. Orang yang menikah, kata Allah, jawab pasangan, saling. Orang yang menikah wajib punya 4 T. Berapa, Bu? 1, tahabub, saling cinta mencintai. 2, ta'awun, saling tolong menolong. 3, tasawur, saling bermusyawarah. Wasawwirhum fil amri, Ali Imran 159. Yang keempat, ta'fi, ada kesalahan, saling memaafkan. Kalau suami egois, diam deh bini. Nah, cuman kan dari awal kenapa lu kawin sama dia yang egois? Resiko ditanggung penumpang, sampai lu ngambil dulu. Sekarang sudah tanggung jadi suaminya. Ya udah, kelakuan dia egois. Kalau Anda udah tahu kelakuan dia begitu, jangan dipikirin, dijalani, kecuali Anda pengen tukar guling sama yang mana nih? Atau tukar tambah. Biarin, emang udah kelakuan dia egois, resiko gue punya laki dia. Oke? Artinya
jangan dilawan dengan egois, sarua gelona. Oke. Silakan yang lain. Ya. Yuk langsung. Satu lagi dari wanita. Tadi bapak-bapak dua wanita. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elzita Gustiahu. Nama saya Dede Rosida. Iya. Saya mau nanya, Ayo yang minta naon? ya, bagaimana cara Memotong kayu bukan. Bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam beribadah agar tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan orang lain? Anda silakan lihat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidak aku perintahkan kalian ibadah kecuali memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Orang memuji atau ngamuji nggak ada urusan. Anda lihat An-Nisa 142. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa yuhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik menipu Allah, padahal Allah akan membalas tipuan mereka. Kalau mereka sholat ogah-ogah tapi kalau depan orang mereka pamer. Itu pengen dipuji orang. Bagaimana caranya? Orang muji kagak muji nggak ada ukuran. Yang penting gue mah Allah ridho sama gue. Begitu. Oke El. Al dalil tuh. Tanya berikutnya. Sok. Abdel. Ya, mungkin dari kaum bapak dulu. Ya, silakan. Emang mereka ada berapa sih? Ayo. Ya, silakan Pak. Sok mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon pertanyaan Bu Dede begini ya. Si Bu Dede. Hanya kalau Ibu Budi. Biar kira sedikit Bu. Sok, Bu. Pertanyaan simpel aja Bu ya. Ya. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa membimbing adik-adiknya gitu Bu Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana biar anak soleh bisa membimbing saudaranya, adanya? Ada 10 kewajiban orang tua sama anak. 1. Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Tunkahul maratali arba'in limaniha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribat yaminta. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, karena agama. Ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau ada orang cari pasangan cuman kaya tanpa agama, menderita batin. Kalau Anda cari pasangan hanya turunan Menak, turunan Raden, turunan bangsawan, turunan keraton tanpa agama, dijamin menderita batin. Kalau Anda hanya cari cantik tampan tanpa agama, menderita batin. Kenapa? Kecantikan ada batasnya. Sekarang ambillah yang mengerti agama. 2. Sebelum campur suami istri baca doa. Allahumma jadida bilabi syaitan, minimal baca basmalah. Kalau tidak, sperma yang membuahi telur tercampur dengan spermanya setan. Makanya kalau Anda punya anak bengang ngelawan baik, jangan nyalahin orang. Ini anak bandel kayak neneknya, mertua lu, jangan nyalahin orang. Waktu Anda ngadonin doa hilang. 3. Biar anak kita soleh, bisa ngajak adiknya jadi orang benar. Ketika lahir ajankan telinga kanan, ikon makan telinga kiri, biar yang masuk di otak kecil mengajak kebaikan, mengajak kemenangan, mengajak sholat, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kalau Anda punya anak, Anda mau kerja, mau bebenah, ada pembantu yang ngasuh, diayun, ditidurin, setelin tuh murotal Quran, setelin salawat Nabi, sekali ini setelin, ya Allah Sidi kemana anak lu udah gede ngider mulu.
Istilah lagu dikobok-kobok airnya dikobok-kobok anak lelaki lu udah gede gobok perawan orang muda. Jangan salah, makanya murotal kasih nama yang baik, nama doa orang tua. Yang nomor 5 cukur rambut bawaan lahir, timbang berapa ada sedekah. Nomor 6 orang tua punya kewajiban mengakekahkan. Kullu mauludin rahilatun biaqiqatihi tutbau yawma sabihi bayuhlaku bayusama. Setiap bayi yang lahir tergali dengan akekahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. Orang tua punya kewajiban menghitan, laki-laki wajib, perempuan sunat wakad. 8. Orang tua punya kewajiban buat anaknya memberikan lingkungan yang baik, ada masjid, ada musola, ada madrasah. 9. Wajib mendidik anak agama semenjak dini. Bukankah kalau ibu ngaji suka begini nih salawatan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Oke, saya pinjam mic yang itu sini. Anda silakan lihat, no, enakan ini daripada ini buat tuker. Nyesek dada gua. Anda lihat lagi 10. Yang ke-10, orang tua wajib ngasih makanan, minuman, pakaian halal. Anda silakan lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Punten, kalau tidak kata Allah kemasukan setan. Punten, ibu ke pasar beli bawang 1 kilo halal, nyomot tambahin haram maling. Ibu beli cabai 1 kilo halal, nyomot tambahan haram maling. Ibu beli lengkeng beli duku 2 kilo, mang nyobain otak dipakai, nyobain mah hiji nyorok cok eta mah maling. Ibu ngaji jatah ibu 1 dus kue, ngambil 3 pulang dikasih anak, pantes anak lu ngelawan, pantes anak lu bengal, disuruh sholat hese, nasihatin nggak dengar. Kenapa? Ada hak orang lain. Bentar, orang Sunda punya peribahasa, lamun kaberian lain kutulang kebo tapi kutulang pedak. Ngerti maksudnya? Jangan dianggap remeh berapa harga kue, makanya otak dipakai. Ngapain ngambil kue orang? Sebelah Anda udah ngelirik pengen ngaji mawa keresek sapiring dibahaikeun kana keresek sing mikir atuh. Nah, sekarang atau barangkali mulut kita yang salah, nakal banget, ngelawan melulu. Ini budak pika sebelah, mulutmu harimau, jaga. Sekesal bagaimanapun sama anak, lihat ibunya Syekh Muhammad Sudes. Setiap anaknya nakal, ya Allah ada babah yang ganteng, semoga jadi imam di Masjid Haram. Siapa yang tidak kenal Syekh Sudes? Suaranya enak walaupun sekarang sudah tua, Masya Allah. Gara-gara mulut orang tuanya. Makanya biar anak-anak jadi orang soleh, mendidik membimbing keluarganya jadi orang soleh, maka bimbing di tempat yang baik. Oke? Silakan yang lain, mangga. Pertanyaan berikutnya. Ini dikasih gini ya? Sudah dikasih Mas. Sok, ya enggak? Pertanyaan berikutnya ya, silakan. Mangga. Mangga, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, langsung pertanyaan. Apakah amalan yang agar kita kembali pada Allah dan keadaan husnul khotimah? Amalan apakah gitu? Semua ibadah kita, kebaikan kita, manusia hidup di alam dunia tujuannya ada 2. 1, hablum minallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2, tujuan hidup manusia di alam dunia buat bermuamalah. Anda bisa lihat Al-Baqarah ayat 30.
Baik qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita wakil Allah di muka bumi. Maka kalau kita sudah benar-benar ibadah sama Allah, kemudian benar-benar kita bermuamalah sinkron, amanu wa amilus sholihat, itulah yang dibawa mati oleh kita. Oke, nomor berikut langsung pertanyaan biar nggak buang waktu. Saya siapa? Oh ya, Ustaz Rizal. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dede yang saya muliakan. Mangga. Masalah akikah ini, sebenarnya kan akikah itu ya anak yang diberikan oleh orang tua ya. Ya. Bagaimana kalau memang kayak orang tua saya dulu nggak sanggup mengakikahkan saya, dan saya alhamdulillah sudah akikah sendiri. Ya. Dan bagaimana hukumnya, apakah boleh saya mengakikahkan ibu saya, boleh akikah sampai sekarang? Oke. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Semua bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya. Akikah kewajiban orang tua kepada anak sampai anak balik. Tapi seandainya miskin banget, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini anak gede, punya duit, akikah dulu, korban dulu. Kalau anak ini tidak egois, mikirin orang tuanya. Kalau orang tua Anda punya hutang dengan orang, dibayar sama anaknya, lunas apa enggak? Lunas. Jadi anak boleh mengakikahkan diri sendiri, artinya seolah-olah membayar hutang orang tua sama Allah. Anda mau korban, monggo. Bolehkah saya mengakikahkan ibu saya karena dulu nenek saya orang miskin? Sangat boleh. Artinya Anda orang soleh. Semoga banyak orang kaya begini, insya Allah aman dunia. Silakan yang lain, monggo. Lanjut. Silakan. Yuk. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pentingnya bulan Muharram dalam Islam? Kalau Ece ngedengerin saya nggak usah nanya, udah gua terangin panjang lebar. Nanya yang lain silakan, nggak usah diterangin diulang, cukup. Silakan. Yuk. Nggak usah diulang-ulang. Silakan. Kokir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, Mah, gimana cara menghindari fitnah dan gosip yang tidak benar? Oke. Ini dunia tidak ada satupun manusia yang terhindar dari fitnah. Tidak ada satupun manusia yang terhindar dari gosip, jangankan tampang kita. Rasul sendiri yang menggosipnya, yang memfitnahnya adalah keluarganya. Abu Jahal, Abu Lahab. Semua manusia punya ujian. Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti kena musibah. Musibah buruk, musibah baik, hanya kepada kami kalian kembali. Anda lihat Al-Baqarah 155, 156. Pada nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Jamaahnya Abdul Halim hebat banget, apa rojinya? Semua manusia pasti akan sedikit diberikan rasa takut. Takut gak punya makanan, takut gak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Semua orang pasti ada masalah. Semua orang pasti kena ujian. Semua orang pasti kena musibah. Tapi Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi musibah datang diizinkan Allah. Anda lihat At-Taghabun 11. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian manusia semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya dapat hidayah dan Allah catat segala yang kalian kerjakan. Rukun iman ada berapa? Yang nomor 6 naon? Apaan? Percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Kodok. Tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takrib ilallah. Namanya takdir mubram, qadar.
tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak atau takdir mu'alaq. Jadi kalau ada musibah apapun wajib diterima, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, nerima nggak nerima, ridho nggak ridho, wajib ridho. Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Sebelum diciptakan. Kenapa? Karena setelah Allah ciptakan langit bumi, Allah ciptakan pena. Allah bilang sama pena, tulis ketentuan hidup semua makhlukku. Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Makanya musibah tadi harus ridho kita terima. Oke? Masih ada? Silakan. Masih ada. Yuk. Ya, Ustadz Mukhtar Yunus, silakan. Mangga. Bu, tadi Ibu terangkan ketika Nabi menyampaikan agama atau menyebarkan agama ke Taif, para kaum Taif itu melempari Nabi dengan batu, sehingga malaikat ingin membenamkan negeri Taif itu dengan batu dari gunung. Apakah malaikat itu mempunyai amarah? Tidak. Maksudnya malaikat ini dikirim oleh Allah buat menguji Rasulullah. Ngalangin nih yang ini kameramen, lu ngalangin orang, lu buat ngeliat orang dia duduk situ. Kameramen di mana-mana bukan ngalangin. Jadi sengaja dikirim oleh Allah untuk Nabi Muhammad, apakah dia amarah atau tidak, begitu. Hanya wasilah. Oke? Wasilah. Ya, Ustaz. Ya. Maka silakan. Langsung berikutnya. Iya, iya. Angkan gerak, angkan paling gebenyol udah nanti tereng maning-maning. Waalaikumsalam. Duit istri, duit suami, duit istri. Salah. Siapa yang ngomong? Siapa, mana gurunya? Jangan salah. Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Kedengaran, Bu? Sebagian rezekinya, nggak semuanya. Salah. Kalau gaji suami semua diambil, uang SPJ diambil, uang transport diambil, uang lauk pauk diambil, uang insentif diambil sama bini semua. Salah. Makanya ngaji pakai Quran. Kenapa? Suami kalian ada kewajiban. Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka ma la yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bis sabil. Napakah yang terbaik kasih sama orang tua yang nyari duit. Kalau laki lu nyari duit, bini anak cukup makan, pakaian, tempat tinggal sekedarnya. Yang lain emaknya. Sadar para mantu. Laki lu nggak keluar dari belahan batu, ada emaknya yang mengandung, melahirkan, nyebokin. Makanya jadi laki jangan takut bini. Aneh. Saya tanya, woi para mantu, lu berapa duit kasih mertua tiap bulan? Coba. Korek lo, hidup lu nggak bakal berkah. Allah yang bilang. Di kita mah aneh, laki lu ngasih duit sama mamanya ngumpet-ngumpet, mana bininya, galak kali bininya. Sadar, laki lu bisa nyari duit gara-gara emaknya, laki lu sayang sama bini gara-gara emaknya, laki lu sayang sama keluarga gara-gara emaknya. Makanya kata Allah, anak bini cukup makan pakaian sekedarnya, emaknya bagi. Karena ridollah fi ridol waiden, sutullah fi sutil waiden. Siapa yang selama ini korek sama mertua, pulang dari Abdul Halim langsung transfer duit ke rekening mertua. Kalau kalian korek sama mertua,
gue jamin anak mantu lu pasti korek sama lu, makan pencarian lu korek. Hukum karma akan berlaku. Pikir jadi salah kalau uang istri, hasil istri kerja 100% milik istri. Kalau uang suami sebagian hak istri, tapi sebagian hak keluarganya. Silakan yang lain. Lanjut. Ya Ustaz Salman. Langsung dari langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan jika iman sedang turun atau sedang turun? Kalau Anda dengerin saya menerangkan ke Abdul Halim, nggak perlu lagi. Anda harus bagaimana? Maaf, bergaul dengan orang soleh, tingkatkan ibadah Anda, maka baca Al-Quran ditadaburkan, kemudian puasa sunat, sholat malam, udah selesai, udah diulang-ulang sama gue. Ayo langsung yang lain. Maka bagaimana sebagai suami supaya bini baik? Gampang, tiap Anda ketemu bini kebet 5 lembar yang merah. Minimal 5 lembar, apalagi tiap ketemu 10 lembar, ya kan Ustaz? Kalau jadi laki pengen punya bini baik, dengerin, di kita mah banyak curang. Jadi laki pengen bini cantik, nggak pernah ngasih duit. Hei, pakai otak, kasih duit binimu buat ke salon, kasih duit buat beli bagus, buat beli lipan setip, buat beli bedak, buat beli baju, buat beli skincare. Itu dong, tiap ketemu bini, hehe, ini 5 lembar merah, saya jamin bini dimanapun kelepak-kelepak. Oke, jangan koret jadi laki, hijai banget, mana banyak nuntutnya lagi, mana koret, oh gak ada gue punya laki kayak gitu. Sian deh Ustad. Mana bininya mana? Mana bininya? Yo, yang lain silakan. 3 pertanyaan lagi sesuai dengan hadiah yang ada. Yo, ya, mana? Lanjut. Yo, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana sih Mak menghadapi suami yang malas ibadah? Saya tanya, dari dulu apa baru sekarang? Dari dulu malas ibadah, artinya Anda salah pilih suami semenjak awal. Karena Rasul mengajarkan milih pasangan yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sekarang udah tanggung jadi suami, harus bagaimana? Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Harus bagaimana? Anda lihat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Kenapa sabar? Saya tanya. Kalau kita ngajak keluarga jalan-jalan gampang apa susah? Kalau ngajak piknik ke pantai gampang. Kalau Anda ngajak ke mall gampang susah? Gampang. Kalau ngajak sholat hararese. Kata Allah wastabir 'alaiha, bersabar, ajakin, kasih contoh, doakan. Bukankah kita orang Sunda punya peribahasa, jika racap ninggang batu, laun-laun jadi air netes di batu yang keras. Kalau terus menerus insya Allah berubah. Makanya sekarang tiap anak masak, tiap anak bikin minuman, siapin makanan, siapin minuman. Ya Allah, semoga siapapun yang makan masakan saya, siapapun yang minum yang dibuat oleh saya, semoga hatinya berubah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai Allah yang menciptakan hati, balikan hati orang ini makin dekat sama Allah. Oke? Nawan berikut. Lanjut. Siapa lagi? Ah ya. Bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perbedaan bahagia sama senang apa Mak contohnya juga? Sudah contohnya. Senang dan bahagia sarua kene. Kecuali kalau senang. Perbedaan bahagia sama senang.
sarua keneh. Kayak Ibu Tuti adalah bininya Halim, itu dia keneh gitu, sama. Kecuali kalau dengan sengsara itu kebalikannya, jadi dia anonimnya. Oke? Silakan yang lain monggo. Sok, itu yang nunggu tiang no. Satu lagi penanya yang terakhir. Ayo, dari belakang. Ayo silakan. Nah, iya yang hiji. Oh, masih ada. Ayo, langsung. Alungkeun geura amih tara, ari maneh mah dikaditukeun lila sia. Sok. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, naon? Pertanyaan saya gini, Pak. Bagaimana? Ini antara anak sama orang tua. Kayaknya belum ada yang bertanya tentang. Ya, udah terserahkan nih naon we. Jadi, Mak begini, Mak. Mama saya masih hidup nih, tapi belum bisa saya berbakti kepada mama saya. Karena? Ya, mungkin karena situasi kondisi lamanya. Ya. Jadi setelah mama saya meninggal, mungkin karena kehidupan kelihatan kurang baik begitu, Mak. Sehingga kita ingat ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi kapan lagi saya mendapatkan ridho orang tua, Mak? Oke. Jadi itu, Mak. Sedangkan mama saya sudah meninggal, Mak. Oke. Ya, Mak. Sebetulnya yang namanya kami orang tua, kalau kalian sebagai anak nggak punya duit, nggak usah dikasih duit kok. Perhatian, mama udah makan, datanglah ke rumahnya, bantuin nyapu, bantuin ngepel, pijitin mamahnya kalau masih hidup. Jangan anak bilang belum bakti dengan uang, karena kita orang tua bukan mata duitan kok. Yang penting anak perhatian. Misalnya gantiin spray, bantuin ngepel, nyiramin pohonan di rumah, asal datang longok emak nemenin tuh barang 5 menit 10 menit kalau masih hidup. Sekarang sudah meninggal, maka silahkan Anda minimal habis sholat wajib berdoa, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat kediamannya. Kalau memang Anda punya kemampuan bikin masjid nama orang tua, bikin madrasah, kalau tidak sumbang masjid atau sama orang tua. Apalagi silaturahim yang mereka lakukan dulu, misalnya suka datang ke Kiai Abdul Halim, Anda lanjutkan sekarang silaturahmi sama dia. Kebaikan dia dulu, misalnya lagi dia hidupnya sekolah yatim 10 orang, anak sekolahin yatim yang mana sekarang yang ada sanggup. Kemudian apalagi tanggung jawab yang dia lakukan, misalnya orang tua Anda ini dulu ngurusin adeknya, ngurusin keponakannya, maka Anda lanjutkan. Masih ada perkara lain yang bisa Anda lakukan walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Oke? Silakan yang lain monggo. Ya. Sok. Assalamualaikum, Mamar. Nawan mangga. Aku kan ngurus anak yatim ya, Mam, di rumah. Terus kapan harus aku kasih tahu ke anak yatim yang aku urus ini kalau papahnya tuh aku bukan orang tuanya gitu? Ya. Saran saya kalau anak sudah balik. Saya dulu 6 tahun nggak punya anak, yatim piatu 4. Akhirnya tahun ke-6 saya baru punya anak 4. Saya kasih tahu, tapi mau nggak mau ada saudara yang ngasih tahu. Begitu nanya saya terangin aja. Ya sudah. Anda lihat Al-Ahzab ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandungmu, itu hanya perkiraanmu di dunia saja. Anda lihat Al-Ahzab ayat 5. Anak angkat wajib dipanggil bin bapak kandungnya, itu yang paling adil buat mereka. Jadi kalau tidak ada yang kasih tahu, jangan kasih tahu dulu. Takutnya anak kaget, entar udah gede. Cuman resiko saya sendiri. Ada saudara yang ngasih tahu, ya udah saya belak-belakan terusan. Oke? Ada yang tahu, Pak, yang aku pesantrenin udah tahu tuh. Ya. Tapi yang SD ini belum tahu. Makanya tidak masalah. Tapi pasti suatu saat akan terbuka. Kita terus terang bicara apa adanya, tidak masalah. Karena kasihan mereka kalau tidak tahu asal usul mereka. Oke? Ya, mangga, silakan. Yuk, mangga. Masih ada? Silakan. Mana sih? Sok alungkeun.
Ikang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mama, curhat ya, Maya. Ya. Kalau sholat istiqoroh itu kan kita memilih 2 pilihan. Mohon maaf. Tidak 2 pilihan, 5 pilihan, 10 pilihan, 3 pilihan, minimal 2 pilihan. Oh iya. Dengan kondisi saya sekarang ini kan saya lagi single parent nih. Misalnya ada 2, itu kan 2 laki-laki yang datang. Rade, ada jahe dan herang. Rade, bol. Sok daftar ka dieu. Nah, kalau lebih dari 2, Mak, bagaimana cara kita melaksanakannya, Mak? Cara memilih. Melaksanakannya sama, makanya bukan milih dari 2, dari sekian banyak pilihan. Yang namanya istiharoh, sekian banyak, minimal 30 kali Anda istiharoh. Jawabannya ada 3 cara. 1, melalui mimpi. Tapi mimpi yang Anda sebelum tidur, Anda wudu, ngadep ke kanan, baca Fatihah, Qul, Falaq, Nas, ayat kursi. Oke? 2, melalui kabar orang. Ada kabar si Anu ternyata orangnya baik, keluarganya baik, ahli ibadah, soleh, itu kabar orang. Yang ketiga, pilih kita. Maka insya Allah 1 di antara sekian banyak pilihan itu Anda pilih. Oke? Terima kasih. Yang mana yang nasi rendang? Yang ini? Apa yang ini? Yang ini? Benar ada jahe. Mana? Ya langsung. Bagaimana? Ini masih ada nih kan? Ya, ayo siapa lagi penanya berikutnya? Sok. Langsung. Ya, silakan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang dalil man tarokat sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Apakah kafirnya itu memang keluar dari Islam atau hanya dianggap ingkar saja? Oke, terima kasih. Biar yang lain ngedengar artinya apa. Ayo, biar yang lain tahu. Jadi ingat maksudnya. Siapa-siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia adalah kafir yang nyata. Oke, bedanya orang yang beriman dan orang kafir sholat. Man taroka sholat al-khomsi. Siapa yang meninggalkan sholat yang 5? Bedanya, maaf, setan saja kaget ketika manusia kok bolak-balik waktunya sholat nggak sholat. Kata setan, saya mah sekali bantah Allah diusir dari surga. Kok manusia nggak ada takut-takutnya bolak-balik? Kok tidak merasa berdosa? Kalau orang tadi memang benar-benar tidak sholat, maka orang tadi berarti ibadahnya rusak agamanya. Jadi Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Hasr ayat 19. Wala takunu kalladzina rasulullah farsahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian lupakan Allah yang menjadikan kalian lupa dengan diri sendiri. Siapa yang melupakan, dia orang fasik, bukan orang kafir, tapi rusak agamanya. Begitu jawaban dari Al-Hasr ayat 19. Oke? Mangga. Bagaimana? Masih lanjut? Lanjut, saya meni bagikan iya. Siap, ya. Lanjut penanya berikutnya. Sok. Ya bagikan tan nanya. Tak iya tah. Sok. Mana nanya nanya kene tah? Iya. Udah pinter semua. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau nanya, Mak, apakah perbedaan antara sholat sunnah fajar sama sholat qabliyah subuh? Sholat fajar, sholat subuh dikerjakan ketika datang waktu fajar. Begitu waktu subuh datang, sebelum sholat subuh kita sholat, itu sunat fajar. Sekali lagi, yang disebut sholat fajar, sholat subuh, karena dikerjakan ketika fajar datang. Oke? Kalau sholat dikerjakan sebelum sholat subuh, namanya sunat fajar. Kalau sebelum waktu subuh Anda sholat, itu tahajud. Oke? Masih ada yang lain? Ayo. Tuh. Sok.
Mana penanya berikutnya? Ah, ya. Ma izin mah bapak-bapak dulu. Sok. Mangga. Assalamualaikum, Ma. Salam. Mau bertanya nih. Sok, saya dengerin. Apa hukumnya meninggalkan sholat Jumat berturut-turut sampai 3 kali, Ma? Itu orang kafir. Oke? Ngapain eueuh gawe geus minggu sakali 3 kali ari maneh? Oke? Jangan digampangin. Masih ada lagi? Habis. Tuh nu eta tadi karunya tah. Ah, iya. Terakhir. Ya. Sok. Izin tanya Mama. Sok kuizinkan. Apa hukum dan cara menggantinya jika kita menunda-nunda mengkodok puasa sampai Ramadan berikutnya? Bu, ya Allah, lebih cepat, lebih baik. Makanya Rasul bilang, Ida sholatil maratu hamsaha wa shomat sahroha wa fidat farjaha wa ta'at jaujaha kilalaha udhulil jannata min ay abwabil jannatisi. Kalau seorang perempuan sholat dikerjakan pada waktunya, puasa kalau punya utang buru-buru dibayar, kemudian taat sama suami, kemudian jaga kehormatan dirinya pada selingkuh, masuk surga dari pintu mana Anda suka, terserah mau yang mana. Jadi kalau yang bayar puasanya cepat, jangan nungguin bulan Sya'ban begitu. Ini mah sampai lewat lagi bulan puasa, lu kebok banget makan mulu, apa bayar puasanya? Jadi salah, tidak boleh lalai, takut keburu mati. Oke? Hadirin, kelamaan saya ngomong, udah bosan ada ngeliat saya. Hadiahnya udah habis. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya sebagai nenek-nenek pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagi, saya ini orang kampung. Ngomong saya kampungan. Saya tidak bisa bicara halus karena saya memang bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan cukup semangat, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Al-Mukarramah Ustazah Mama Dede. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, serta diberkahi dan diridhoi dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, sebagai penutup dari acara kita pada hari ini, mari kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, untuk membacakan doa, kita minta kesediaan Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhtar Yunus. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولقرابتنا وخصوصا إلى سيدنا وأساتذتنا وسيد الشهداء وأخوة القدس وكل جميعا المستجيب الأولى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa huwa ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan na'imin hamdan syakirin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك ايمانا تباسط به قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم ما يصيبنا الا ما كتبت لنا
waridhan lima qasamta lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepadamu, berikanlah kami keimanan yang membuat hati kami bahagia, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar, sehingga kami mengetahui apa yang menimpa pada kami telah Engkau tetapkan di lauhil mahfuz, dan kami ridho atas segala ketentuan ya Allah ya Rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunlah dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah ya Allah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husni al-khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi syu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ustadz Lulus yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan segala doa kita insya Allah diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.